Humor Sufi. Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Damang. Sehat, Gus. Alhamdulillah. Sehat. Sore ini kayak wis adus ya, Gus? Ya jelas, ya. Mandi besar. Loh, jangan terlalu besar, masuk angin. Loh, kenapa? Mandi-mandi biasa aja. Oh iya. Mandi itu kalau dalam tradisi Sunda ada ritual-ritual khusus, Kang? Wah, di dalam hari-hari khusus ada. Contohnya. Ini mumpung sekarang co-hostnya Humor Sufi kan Budi Dalton, pakar Kasundaan. Saya mau ngangsu kawruh menimba ilmu lah. Enggak, jadi gini, kalau biasanya itu nyawang bulan tuh orang-orang keluar pada saat kondisi bulan purnama, terang bulan. Itu dalam kondisi terang bulan kan sebetulnya seluruh air itu aktif. Semua air sama, lalu air laut naik. Karena kondisi manusia itu, kata medis itu 90% isinya air. Ya betul. Maka dari itu air yang di dalam diri kita juga ketarik ke atas, aktif. Makanya suruh keluar anak-anak kecil itu supaya ketarik dia. Nggak dibawa terus sambil lirir gitu kan ya, di lapang segala macam di dalam budaya apapun. Tapi poinnya supaya air yang di otak ini dia aktif naik ke atas. Tapi ada candaannya, itu cewek tuh terang bulan biasanya pengen dikawin kan? Karena airnya aktif, padahal bukan cewek. Cowoknya juga aktif, semua. Begitu. Kan di budaya kita ini kalau terang bulan itu kambing, sapi, apapun itu dia waktunya kawin, apalagi uang. Tapi gitu. Kalau di dalam budaya Jawa Tengah ya Jawa Timur, terang bulan itu nama martabak. Terang bulan itu nama martabak. Iya, martabak telur, martabak terang bulan. Apa ada hubungannya dengan nyawang bulan itu? Saya jadi ragu, Gus ini sufinya nyogok gitu. Masa ngomong semesta kok ngomong martabak gitu? Loh, martabak bagian dari kesemestaan, Kang. Oh iya benar. Iya, ada telurnya ya. Ada telurnya. Telur aja ada telur mata sapi. Kok bisa ya? Kok ada mata sapi di telur tuh? Apa hubungan antara sapi dengan ayam ya? Gini, Gus. Urusan mata sapi itu ada simbol. Sebetulnya simbol-simbol biasa aja itu. Tapi sekarang nih seolah-olah simbol ini ditakuti atau bahkan dibenci. Karena simbol itu jenenge simbol segitiga mata sapi. Mata satu. Mata satu itu. Tapi ini mata sapi itu. Lagi tentang bulan ya. Tentang semua energi pengairan dalam diri manusia naik mengikuti pasangnya air laut. Jadi seolah-olah air ini aktif loh, Gus. Terus sebaiknya apa yang harus dilakukan? Makanya kalau dia terlalu aktif, kita coba lebur di dalamnya. Biasanya orang itu mandi di situ malam itu. Sekaligus gabung di air yang sebenarnya. Jadi gini loh, air laut itu kan dimanapun sama, nggak ada batasnya. Begitu pula air kencing kita, nanti ke WC ke air tanah ke sungai ke laut. Begitu juga yang lagi sekarang ada di gelas kita nih. Gitu kan nanti kita minum sama air itu. Nah, kita coba larut ke dalam air yang lebih besar lagi. Gitu, makanya suka di pancuran atau di sagara, di sumur. Pokoknya poinnya kalau terang bulan itu kebanyakan orang mandi. Gitu. Airnya bebas ya, tidak dibatasi ya. Asal jangan air ketuban. Loh, berarti air pam boleh ya? Ya boleh lah. Walaupun belum bayar tagihannya, boleh. Jangan bayar dulu. Orang bijak ya bayar pajak ya. Itu menarik banget loh. Padahal hanya urusan mandi ada falsafah di dalamnya. Masih kaitannya dengan air. Itu kan air yang kita gunakan kesemestaannya dari luar tubuh. Air yang masuk ke dalam tubuh. Ada nggak pelajarannya dalam ilmu Sunda? Pasti ada. Artinya untuk mengaktifasi air ini yang ada di dalam tubuh itu ada, tapi lebih banyak itu mengurangi air. Jadi bukan mengolah air, tapi mengurangi air yang ada di dalam tubuh. Caranya? Kita ini kalau di ritual apapun, di beberapa budaya itu kan selalu ada yang namanya puasa. Ya, itu kan mengurangi juga cairan tubuh. Supaya rep sidakep sinuku tunggal sama tenis sing patang perkara. Jadi 4 perkara dia matikan di dalam tubuhnya. Yaitu perkara air, perkara tanah, perkara api, dan perkara angin. Itu loh. Itu mantra? Sedikit ya, gitulah kalau orang katanya mau manekung, kata orang Sunda gitu ya.
mau tafakur gitu, Ya. dia berdoa kepada dirinya gitu ya, supaya dirinya melakukan satu hal yang diimpikan sama dia, yaitu mengurangi zat-zat yang ada di dalam tubuhnya, supaya dia bisa memasukkan apapun yang mau kita serap. Rep sidakep ya. Sinuku Sinuku tunggal tuh tinggal kita mematikan yang 4 perkara, pateni sing patang perkara. Oke. Itu. Ya. Itu sampean dapat mantra itu dari mana? Wah, puasa ke. Ada bisikan ke. Bukan dari buku-buku perimbuan di alun-alun. Bukan asal ini. Tahu nggak saya dapatnya di mana? Mana? Di Gua Hijau. Itu guanya itu hijau semua. Iya. Ada ininya, backdropnya itu green screen. Nah tadi sampean menyinggung soal air ketuban. Ini masih soal air terus nih. Air ketuban berarti bicara soal kelahiran manusia. Betul. Iya. Betul. Nggak perlu panjang lebar lah sampai kepada poin seorang anak itu mendapatkan nama dari orang tuanya. Nama itu biasanya diperoleh dari proses yang bagaimana di dalam kebudayaan Sunda? Pada saat anak ini muncul, lahir ke dunia, keluar, dan dia nunggal, dia menghirup udara, lalu dinyatakan dia ini hidup. Oke. Maka yang menghidupi dia saat di dalam perut itu dikembalikan ke yang 4 kan? Ada yang dikuburkan, ada yang dilarung gitulah ya. Baru dua dikuburkan, dilarung. Ada dilarung, ada yang dibakar kan? Dibakar. Ada yang cuman dianginkan. Ya begitu pula di dalam upacara kematian kan sama. Ada yang dikembalikan ke 4 semuanya. Nah kembali lagi ini pemilihan nama kan? Nah kalau pada saat nama itu biasanya orang tua kan suka baca dulu wetonnya. Weton. Jadi matahari itu sedang posisi di mana, lalu dampaknya apa terhadap si pertemuan anaknya tadi ke yang lahir ke dunia, lah itu yang disebut nanti wetonnya dia. Jadi kalau di kita biasanya dengan Masehi itu suka disebut tanggal lah ya, tapi kan di dalam tanggal itu posisi bintang, palintangan namanya kalau di dalam kalender tuh. Palintangan. Lalu candrakala, posisi bulannya di mana? Itu loh. Posisi mataharinya di mana? Nah ini cocoknya anak ini namanya ini dilihat pasarannya opo. Katanya kan kadang-kadang ada yang berat katanya. Oke, ya betul. Ini nama ini terlalu berat buat anaknya karena dia tidak sesuai dengan wetonnya. Oke. Misalnya dia Senin itu 4 gitu ya. Tiba-tiba diberikan namanya dengan angka atau nilai 9. Nggak kuat. Saya jadi tahu penyebabnya ketika seorang anak diberi nama Budi Setiawan Garda Pandawa. Nggak kuat, langsung konslet. Wah, gatel iki. Ganti nama. Budi Daton. Loh iya benar. Bubur merah, bubur putih. Saya juga jadi paham sekarang. Chandra Malik. Loh. Nama bagus itu. Chandra iki bulan. Bulan itu dari permukaannya aja gerenjul itu. Itu pasti waktu bayinya ini pasti sudah dinyatakan entah pantat atau apanya ini pasti akeh bisule gitu. Pasti makanya dibalik. Malik itu ya? Malik. Wah, gitu. Supaya tidak memalukan. Semuanya salah. Chandra atau bulan. Tadi ada upacaranya nyawang bulan. Waduh, ada kulinernya, ada martabak terang bulan. Tapi ada satu hal, kegiatan kita ini diberhentikan gara-gara datang bulan. Tidak boleh berkegiatan yang lain-lain. Ya, awas Gus. Ya boleh, tapi dengan batas tertentu. Loh, apa batasnya apa? Ya tergantung. Kalau dia muslimah, tidak sholat dulu. Kan? Ya betul. Dan urusan-urusan lain yang memang tidak diperbolehkan ketika datang bulan. Oh, ada itu ya? Ada. Nanti kalau soal-soal keislaman iman, tauhid, belajar ke saya. Dulu ini belajarnya di mana? Banyak. Mursyid saya tuh banyak. Tapi saya yang mengangkat beliau-beliau sebagai mursyid. Karena saya nggak diterima jadi murid. Ya wes, tak angkat dewe aja. Saya mengangkat guru. Mulane saya jadi tahu iki sufine nyogok. Aku mau tahu iku. Tapi balik lagi soal nama sekarang mengerucut.
Budi Setiawan Garda Pandawa. Ketika dalam pergaulan berubah namanya menjadi nama beken lah, nama panggung lah, nama yang lebih populer lah gitu ya. Itu apakah boleh begitu saja atau ada upacara? Urusan itu jangan dulu tanya ke orang, tanya dulu ke diri sendiri. Chandra Malik, apa saya nggak tahu nama KTP-nya? Saya tahu. Jangan dibocorkan. Nah, bikin masalah. Chandra Sunyoto ya. Tahu aku. Soalnya begini Kang, aku punya teman, ya teman kita bersama lah. Nama aslinya Iman Rahman Anggawirya Kusuma. Kok bisa jadi Kimung? Kimung ya? Itu dari mana itu? Rumusnya bagaimana itu? Padahal Iman sudah sangat tinggi. Rahman. Wah, luasnya rahmatan lil alamin tuh Rahmannya. Rahman dan Rahim. Lah iya, luar biasa Rahman Rahim ini. Terus apa? Anggawirya Kusuma. Kusuma ini sama, martabatnya ini sudah paling tinggi kalau Kusuma ini. Tapi kenapa jadi Kimung ya? Nah itu dalam tradisi kita itu termasuk pelecehan terhadap pemberian nama, pelanggaran atau atas nama kreativitas. Kalau saya pikir sih mungkin nama ini nickname. Oh, nickname. Panggilan. Supaya gampang. Manggilnya susah. Iman Rahman Anggawirya di Kusuma. Oh, panjang. Tapi itu menyusahkan saya mau menyebutnya apa. Kan harus sopan. Kang atau Mang gitu. Mang itu akrab gitu ya. Kalau Kang itu respect. Jadi kalau Kang Kimung kita kayaknya sering ketemu lah. Boleh kita panggil Mang Kimung aja. Tapi jadi kayak musikal gitu loh, nggak enak. Mang Kimung, Mang Kimung, Mang Kimung, loh, nggak enak kan? Ini yang namanya pelecehan. Loh, padahal beliau ini kan metal head. Masa Mang Kimung kan nggak enak. Gus Chandra harus tahu dulu. Kang Kimung ini metal itu dulu. Oh, daun saf. Dia sudah berubah. Ya kita langsung panggil aja ya. Oke. Ya, Mang Kimung. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Pangesto, Damang. Alhamdulillah. Sebelum dimulai harus ada perjanjian. Kalian berdua jangan menggunakan bahasa Sunda atau bahasa isyarat. Aku nggak paham soalnya. Ini yang nonton sedunia kok aku harap bahasa Inggris. Menyepelekan. Sedunia dan akhirat. Ada catatannya. Boleh bahasa Inggris? Boleh. Emang what happened? Yes. Ya wes, terus. Mang Kimung. Sejarah nama. Loh, Mang Kimung ini kan nulis sejarah panjang. Jangan-jangan sejarah atas nama sendiri nggak ada. Iman Rahman Anggawirya Kusuma. Kok bisa jadi Kimung? Itu mulainya dari mana itu? Kalau Anggawirya Kusuma itu nama kakak saya dulu yang meninggal sebelum dilahirkan. Oke. Nah, gitu. Terus setelah itu sama mama pas hamil saya setahun kemudian kasihin ke saya. Jadi nama saya yang asli sebetulnya mah Iman Rahman aja. Awalnya Iman Firman. Cuman ada di tetangga sebelah namanya Firman juga. Jadi suka ketuker. Iya. Jadi Iman Rahman pakai Anggawirya Kusuma itu nama kakak yang meninggal itu gitu seperti itu. Nah jadi dari kecil saya kan dipanggilnya Iman. Pas mulai belajar ngomong kalau kata mama kayak imung betul tadi kata Gus mang Kimung. Sakti berarti aku ya. Benar. Ahli nujum cenayang. Ahli kubur. Itu Sikilimung. Jadi SD saya masih dipanggil kadang Iman, kadang Imung. SMP mulai dipanggil sesuai absen sama guru. Nah, pas SMA saya kelas 2 masuk jurusan fisika. Sementara saya pengennya masuk sosial. Karena saya suka sejarah kan. Tapi kan ke fisika dulu. Jadi pas ada guru sejarah ngajar saya selalu nyela, selalu ngomong aja terus, dan memang saya merasa tahu gitu apa yang dia ajarkan. Namanya Pak Denny Dimyati, guru SMA. Nah, jadi sama beliau suka kesel meureunnya, jadi
kesel gitu kayaknya. Jadi aja manggilnya ke saya teh si Kimung, si Iman loba omong cenah gitu. Kimong, Imong awalnya. Iman loba omong. Gitu. Ya. Jadi dipanggil sama almarhum Ivan, dipanggil sama Opik Ded, sama teman-teman. Ya. Burung jadi aja si Kimung aja sampai sekarang. Oh, itu perubahannya Kang Budi. Ya. Tapi Gus, kalau di budaya Jawa, Jawa Tengah lah, Jawa Timur. Ya. Apa itu disebutnya? Kalau di Sunda itu disebutnya dilandih. Landih ini dijuluki. Kalau di Jawa parapan. Ya, contohnya Budi Gudel. Nah, itu parapan. Ya. Kimung ketek. Nah, itu ada. Bener. Karena mungkin profilnya secara katuranggan, ketubuhannya mirip siapa, atau suaranya, atau tinggal momanya Budi Gareng. Karena memang tinggal lakunya kayak Gareng. Oh, Chandra Gandul. Chandra Pangeran gitu. Chandra Ratu. Wah, itu gitu. Ada di Jawa. Tapi Kang Kimung kemudian atau Kang ya. Mang Kimung kemudian nyaman dengan panggilan itu? Iya, akhirnya nyaman-nyaman aja. Soalnya dari kecil juga kan dipanggilnya Imung gitu. Jadi nggak masalah jadinya. Kalau saya pribadi sih secara umum ya, tidak banyak pertanyaan. Karena saya sudah membaca CV-nya Mang Kimung ini, saya sampai pada satu kesimpulan. Bahwa ini yang lebih cocok jadi co-host Humor Sufi. Saya dipenuhi rasa penyesalan. Aku iki magang loh. Loh itu justru karena masih magang, masih mungkin ada perubahan. CV-nya luar biasa Wis aku nyogok ae lah kok di luar iki live. Ya, lah Kang Budi. Ya. Kimung ini kan tidak disebut-sebut dalam sejarah Bandung Mutakhir. Betul. Terutama kaitannya ketika beliau mulai menulis buku yang luar biasa tebal itu, nggak tahu apa judulnya tuh. Ini pasti buku karya orang kurang kerjaan. Buku segini tebal itu ngapain coba? Kita kan bisa selesaikan dalam resume 2 halaman sebenarnya. Biar lebih mahalnya. Betul. Jualnya. Mahal kalau laku yo. Kalau nggak laku gimana? Nah, Mang Budi dalam meninjau Mang Kimung ini gimana? Saya itu ikuti perjalanan Mang Kimung ini, Gus, bukan kemarin sore ini, udah 10 tahun loh. Ya. Jadi saya lihat beliau ini dari mulai penelitiannya, dari mulai dia hanya memainkan, terus beliau ini ketertarikannya, mendalami ilmu filosofinya, lalu mengkaji benda-bendanya sampai dia riset di dalam dan luar negeri. Jadi buku setebal itu memang perjalanan 10 tahun, bukan pengen mahal dijualnya. Daripada buku Chandra apa? Perjalanan wis 30 tahun. Bukunya semuanya Maripat Cinta. Walah, cinta. Ini sejarah karinding. Cinta itu lebih penting daripada metal. Siapa bilang? Loh, kalau tidak mencintai metal mana bisa mengerjakan itu semua? Tapi saya juga nggak mau sok tahu. Ini kan Mang Kimungnya ada. Nah, mendingan beliau ini bisa memaparkan juga, Gus. Tapi yang jelas, Kang Kimung ini sangat layak untuk diberikan kegelaran sebagai orang yang berbuat sesuatu yang tidak akan habis dimakan waktu. Jadi Kang Kimung ini bukan hanya bicaranya dia ini sudah dituliskan lewat penelitiannya dia. Perkara itu lewat akademik atau tidak itu urusan nanti. Yang penting karyanya sudah ada dan banyak menjadikan buku itu jadi literatur. Saya pikir sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Gelar yang cocok untuk seorang Kimung apa? Kalau saya untuk beliau ini mungkin sudah cocok dengan namanya. Kusumanya itu udah gelar, udah tinggi sekali itu. Jadi sudah terbukti. Mau dikasih gelar Ki sudah punya. Ki Sudah. Berarti Ki Kusuma. Oh, keren ini. Ki Kusuma udah sangat tinggi. Ki Kusuma. Ya. Iya. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Mang Kimung untuk memaparkan segala sesuatu tentang dirinya. Kita beri waktu 1 jam. Ya silakan kita bubar ya. Gus, dari tadi sebetulnya harusnya Mang Kimung yang ngomong. Gus Chandra ini ngomong baik soalnya. Loh, kan aku harus memberi contoh pada co-host baru. Oh gitu? Iya. Tapi saya setuju sama Gus Chandra tadi. Kang Kimung akan dijadikan co-hostnya untuk Humor Sufi. Saya setuju. Saya hostnya.
Terus masa saya bintang tamu? Lah, sekali-sekali di belakang. Oh, iya. Iku wis bingung iku bintang tamu iki aku kate lapo nek gini gak dikongkon apa-apa. Ngomong. Itu aku jadi inget. Gus, bisa sebentar nggak? Itu Kang Kimung mic-nya tolong diangkat sedikit katanya. Jangan cuma mic-nya yang diangkat toh ya, derajatnya juga harus diangkat. Sudah itu mah. Oh silakan Mang Kimung. Supaya runut dimulai dari 92. Kejauhan nggak kalau sampai 2021? Jauh banget. 10 tahun yang lalu lah. Ya 10 tahun yang lalu lah. Mau juga honornya nggak seberapa di Umar Sufi, jangan lama-lama. Kalau 10 tahun yang lalu itu sekitar 2008 kali ya ada. Oh iya 2008 betul. 2008 itu saya mulai menulis buku Ujung Berung Rebels di situ. Lanjutan dari buku yang pertama saya tulis. Dalam penulisan buku Ujung Berung Rebels terjadi tragedi AACC di 2008 itu. AACC itu apa? Yang film itu? Itu AADC. AADC itu mah. Ya. Yang AACC itu ada yang 11 orang meninggal. Oh ya. B-side. Betul, di konser. Setelah konsernya B-side meninggal. Jadi di musik metal dulu 90 sampai sekitar 2000-an kita benar-benar terfokus untuk ngebangun ekosistem musik lah di situ. Ya. Dari 2000-an ke sini anak-anak udah mulai dewasa, udah mulai nikah, nyari uang sendiri, udah mulai berpencar. Ya. Karena terjadi tragedi ACC itu, jadi pada mulai berkumpul lagi di situ teh dan kemudian merumuskan banyak hal lah tentang pergerakan musik. Nah, salah satunya yang disepakati bersama itu harus ada pergerakan yang disadari lah gitu dalam tanda petik. Dan anak-anak teh memahami dari buku Scumbag kalau kita bisa menyadari apa yang kita lakukan kalau semuanya memang sudah dituliskan dalam sebuah buku sejarah gitu, katanya seperti itu. Kata anak-anak, akhirnya mereka benar-benar ngedorong kita untuk melakukan penelitian terkait dengan sejarah musik metal yang ada di Ujung Berung, gitu sih Ujung Berung Rebels itu. Pada masa itu juga anak-anak Ujung Berung itu mulai terpengaruh oleh satu fenomena di dunia. Di seluruh dunia itu ada banyak festival yang mengatasnamakan kota dan mengangkat nilai kearifan lokal. Di New York ada New York Dead Fest, ada Toronto Dead Fest, ada Maryland Dead Fest, ada Tokyo Dead Fest, yang kemudian menghadirkan simbol-simbol dan ikon-ikon kearifan lokal dari tempat mereka masing-masing. Iya. Di Bandung bikinlah Bandung Death Fest pada saat itu teh, yang dibikin oleh Bandung Death Metal Syndicate, yang kemudian ngambil ikonnya Kujang. Nah, kelanjutannya nanti di 2010 kita mulai banyak belajar tentang Kujang ke Kang Budi. Ya. Gitu, sebelum itu anak-anak kemudian komit kalau di Bandung Death Fest ini harus menampilkan kesenian tradisional. Ya. Di Bandung Death Fest 2 2007 mulailah kita menampilkan pencak silat dan debus pada saat itu dari Sinar Banten. Di atas panggung.
Di atas panggung, betul. Bersamaan dengan bandnya main? Ada satu sesi khusus, itu silat dan debus. Saya pikir pesilatnya bawa gitar, bawa bass, kepruk-keprukan gitu. Pakai stick, wah itu debus luar biasa. Kayak Nirvana itu banting-banting gitar. Itu tomboknya kegedean itu. Kalau dulu ada Gus, ya. Itu nama bandnya itu Rawe Rontek. Itu 75-an mereka masih main kan di panggung, tapi sambil debus. Tapi kalau acara ini saya tahu, jadi di dalam suasana Death Fest saat itu tiba-tiba ada satu atmosfer yang berbeda pada saat kemunculannya Api Haju waktu itu debus khusus. Tapi kan ini bukti apresiasi dari teman-teman metal terhadap seni tradisi gitu. Oke, ya. Nanti Kang Budi harus menerangkan itu sebagai seorang kujangga. Kalau saya kan pujangga, ya. Saya pujangan. Kujangga, ahli kujang. Pujangga. Maripat cinta. Mang, itu titik baliknya kenapa musibah? Atau memang sebenarnya tidak menunggu, itu kesadaran yang muncul setelah itu? Sebetulnya kesadaran yang kemudian muncul dari tragedi ACC itu kesadaran untuk berkumpul dan menyadari kalau kita udah sedemikian besar gitu pada saat itu. Ya. Kita belum pernah menghitung sejauh apa sih pencapaian kita, apa yang udah pernah kita bikin, apa yang masih kita punya, apa yang udah pernah kita bikin dan udah nggak kita punya lagi. Terus gimana caranya seperti itu nggak pernah kita pedulikan. Nah, ketika tragedi ACC kan kita banyak diserang sama dalam tanda petik sama media. Ya banyak bersinggungan dengan banyak pihak lah gitu. Nah, akhirnya dari situ kita mulai memahami kalau kita harus bisa mengukur yang memang udah pernah kita punya agar kita lebih memahami lagi apa yang harus kita kerjakan ke depan gitu. Nah, ketika menghadirkan unsur-unsur tradisi ke dalam musik metal, itu kenapa disebutnya glokalisasi? Kan terdengarnya nggak enak itu untuk Mang Budi. Go to lokalisasi kan gitu ya? Glokalisasi. Bukan begitu. Gimana? Itu sama dengan kembali kepada lokal, bukan lokalisasi. Ya aku kan tahu sejarah. Sorry. Think global, act locally. Oke. Ya. Saya sedikit tambah itu Kang Kimong waktu itu untuk menunjang atau memperkuat ini serangan-serangan dari media dan lain-lain. Maka kalau tidak salah itu 7 atau 40 harinya kita bikin acara di situ ngerekes Gus untuk 11 korban ini. Wah, ini harus diceritakan. Betul, itu dengan tata cara budaya saat itu. Lalu ada yang tawasul di sana macam-macam lah. Ya ini kan untuk supaya balance lah. Bahwa teman-teman metal ya tetap di dalam dunia ke-spiritualannya juga ada turut mendoakan, ditambah seluruh keluarganya hadir saat itu. Bahkan ada kejadian-kejadian fenomenal katanya, versi keluarganya. Ada yang melihat memang anaknya katanya ada di situ dan lain-lain lah. Bang Kimung bisa cerita di situ. Pengalaman rohani ini penting diceritakan. Rohani itu. Iya, betul. Itu pas kita 40 harian ngumpul semua di gedung ACC, kita ngerekes, kita ngerajah. Mang Budi yang ngerajah pada saat itu. Mang Budi ngeraja diiringi dengan kacapi, kemudian ada tarawangsaan, ada karinding. Kita pada saat itu memahami Gus kalau wah ini satu-satunya yang bisa kita pegang teguh pada saat itu yang bisa memperkuat keyakinan kita untuk bergerak gitu. Untuk melawan atau apapun itu namanya, itu hanya budaya yang pada saat itu. Jadi dari situ berbagai peristiwa yang terjadi memang kemudian membuat kita semakin mendorong kita lah untuk mempelajari budaya semakin jauh lagi. Nah, kita belajar ikat, terus pangsi. Pada saat itu ada teman saya Sinta Ridwan namanya. Beliau bikin kelas aksara Sunda Kuna, Aksakun. Nah, kita belajar aksara kuna, kemudian kujang nih. Ini kemana nih kita belajar kujang? Akhirnya wah ternyata harus ke Kang Budi Dalton untuk belajar kujang. Kita ngobrol sama Gustaf dan lain-lain. Akhirnya ayo kita coba apa yang kita butuhkan untuk belajar bareng-bareng. Coba kita hadirkan semua di common room agar semuanya bisa belajar bersama-sama. Dari tragedi itu kesadaran yang muncul luar biasa ya Mang Budi ya? Sangat merubah. Bukan hanya komunitas metal saja yang kemudian menyatu, tapi juga kehidupan berbudaya masyarakat Sunda, khususnya di Bandung pada saat itu
ikut bertumbuh ya. Betul. Itu bisa kita lihat juga dari beberapa simbolisasi identitas lokal yang bermunculan. Ada beberapa band gitu ya, metal, teman-teman Kang Kimung itu tiba-tiba memunculkan simbol-simbol kujang, logonya di dalam kaosnya, selalu diikut sertakan. Seperti Manjasat. Ya, Manjasat salah satunya. Terus ada Stride juga simbolnya kujang. Walaupun modern, tapi itu tetap ada nilai-nilai filosofi. Tapi yang lebih penting, waktu Death Fest itu dia sudah pakai simbol kujang di eventnya, sudah bukan bandnya lagi. Kok nggak ada yang pakai simbol peci ya? Padahal peci bagus. Ini mah. Kok nggak ada ya? Nanti satu saat lah Gus Chandra bikin band. Apa itu? Metal yang lebih syariah gitu. Oh, Metalia. Islam Metalia gitu. Peci Talika, Gus. Peci Talika. Peci Talika. Ya, ini jelas masih ada pengaruh Metallica nih. Ketika menyesali pada zaman bertumbuhnya banyak orang suka lagu cinta. Alah, beliau ini kemudian memilih Metallica. Itu ceritain Kang, kenapa Metallica? Kan ada Ebit GAD, Dedi Dores ya. Itu yang saya dengerin dulu, Ebit GAD, Dedi Dores, Oke. Dari kecil saya kan di Gunung Manglayang di Ujung Berung. Jauh itu ya? Deket lah kalau dari Ujung Berung ke Gunung Manglayang. ya. Jauh. Itu di Gunung Manglayang itu banyak sekali kesenian-kesenian tradisional. Terutama benjang. Kalau sekarang mah wah benjang banyak banget padepokannya di situ. Tapi kalau dulu kacapi suling, jadi teman-teman saya di SD, di SMP itu pada jararago main kacapi, main suling, main menari, itu terus silat. Kita diwajibkan untuk belajar Tajimalela dulu, mulai kelas 4, 5, 6. Tajimalela itu perguruan silat. Oke. Oh, ikut perguruan itu? Harus belajar silat dan pada saat itu yang mengajarkannya dari Paguron Tajimalela namanya. Oke, ya. Terus kita wajib main angklung dulu ke Saung Angklung Ujo gitu kayak gitu. Jadi memang dari kecil teh udah dikondisikan untuk mendengarkan musik tradisional. Bapak saya dengerinnya landangan, terus pop Sunda, itu selain juga dengerin The Beatles, Rolling Stone, The Doors. Terus kok ke metal? Itu pemberontakan berarti, memberontak akar sejarah itu. Kok metal? Gitu. Jadi kita dengerin lagu-lagu itu teh kan cinta semuanya gitu ya, Aneka Ria Safari, Selek Pop. Wah itu semuanya dengan cintanya bukan cinta yang sering dipaparkan sama Gus ya. Marifat cinta. Marifat cinta. Dia kan lebih cinta ke lawan jenis seperti itulah ya. Hal-hal yang klise mungkin kalau sementara Ujung Berungnya sendiri daerah perkotaan yang peralihan dari kultur agraris ke kultur industri. Melahirkan tatanan masyarakat yang kesana enggak, kesini enggak gitu. Gantel. Nah di situ banyak preman, banyak geng motor. Saya SMP sempat belajar motornya sama barudak geng motor yang ada di Neglasari gitu. Itu sempat ikut gitu ya, belajar motor, belajar kebut-kebutan. Masih ada, itu sisa-sisa tampang preman masih ada. Nah itu masih preman kalau yang itu. Aktif, bukan preman pensiun nih, aktif. Gitu. Dan di jalan teh kekerasan teh parah Gus di Ujung Berung itu gitu. Jadi kalau pulang sekolah sore-sore ada orang ngejar-ngejar orang lain bawa-bawa golok. Wah, ngeri. Tembakan itu juga koboi banget gitu jadinya. Nah, apa yang kita dengar sehari-hari dengan apa yang kita lihat dalam kondisi di situ gitu di jalan di Ujung Berung itu jauh beda Mas. Nggak ada Tonight New Kids on the Block teh itu jadinya bullshit gitu. Nggak cocok sama lagu cinta. Nggak cocok dengan apa yang kita alami. Oke. Kelas 2 SMP mulai dengerin Master of Puppets. Itu kan nyeritain perang, nyeritain mesianisme, nyeritain ketidakadilan. Bahasa Inggris waktu itu sampai beli kamus kecil gitu dulu. Dibaca, diartiin, diterjemahin gitu dan bisa dikatakan belajar bahasa Inggris itu justru yang lebih efektif dari album Master of Puppets kita mah. Iya. Dari lirik lagu ya. Iya gitu. Dari gitu tuh kita memahami wah ini kayaknya musik yang paling pas dengan kita mah musik yang ini nih yang dengan kondisi lingkungan seperti itu yang membawa seorang Kimung kemudian bergabung dengan banyak sekali band.
metal. Dulu saya seneng aja gitu ya. Saya kan nggak cuma dengerin metal, kelanjutannya ada punk, ada segala macam. Saya bacakan bandnya banyak banget. Motorhead, Monster, Anal Vomit, Disinherit, Embalmed. Kayak obat-obatan ya? Iya. Ini obat generik nih, murah nih. Sonic Torment, Burger Kill, Democracy Neighborhood, Skyline, Nick Fit, Fade Out Again, The Clown, Fus Aka, The Outsiders, Reverb and Revolver, Godbleed, Karinding Attack, Paperback, The Devil and the Deep Blue Sea. Terus ini kok ada John Pasisian, ini apa? Itu proyek solo saya, Mas. Saya belajar ke Kang Budi tentang bunyi kosmik yang jadi latar belakang falsafahnya Karinding. Nah, dari situ kita jadi mulai memahami kalau papat kalima pancer, ada papat kalima pancer di si Karinding itu gitu. Ada hukum kelima yang kemudian apapun yang ada di si Karinding itu dikembalikan ke diri sendiri. Dan memang itu kan menjadi dasar dari kalangenan itu, musik kalangenan. Dan kalangenan itu musik yang dimainkan untuk diri sendiri. Nah, jadi saya jadi pengen bereksperimen bagaimana kalau Karinding tidak dimainkan dalam format band, tapi memang dimainkan sendirian aja seperti apa gitu, seperti itu. Saya mulai dari tahun 2014 mulai bikin 2015 mah udah memutuskan sendiri ketika udah belajar pada saat itu ke Kang Budi, dan mulailah di situ bikin musik-musik yang lebih sendirilah gitu ke di si John Pasisian. Sampean dari tadi nyebut belajar ke Kang Budi, belajar ke Kang Budi, belajar ke Kang Budi. Saya berkali-kali datang ke rumahnya nggak pernah diajarin apa-apa, tuh maksudnya gimana, Bung? Yang jelas Bung, kamu Bung. Gini Gus. Jadi kalau saya ini tidak merasa sebagai guru, tapi kita berbagi ilmu kepada orang-orang yang kira-kira pikirannya itu sudah mampu, baru saya kasihkan. Loh, berarti sampean menganggap saya tidak mampu? Nantilah, Gus ya, belum tudung wayahe lah. Nantilah, ada waktunya gitu ya. Besok lusa puasa dulu. Saya kalau disuruh puasa itu berat rasanya. Oh, gimana? Harus, itu proses yang harus dilewati. Sedikit aja dulu, Kang Kimung menyebut bunyi kosmik, itu bunyi yang seperti apa, Kang? Gini, kalau orang Sunda itu punya nilai-nilai, ini semuanya sebetulnya sudah dituliskan ya sama Bang Kimung, tapi saya hanya mengulas sedikit bahwa dari mulai proses penciptaan alam semestanya, itu sudah ada bunyi. Ada yang disebut Laksaketi Sora Tawon, ada ribuan tawon dengan suara dengung itu. Jadi pasca inyang putih, jadi setelah ada bintik-bintik, makin mendekat, lalu dia mendengung keras, tiba-tiba dar. Big Bang itu, Big Bang. Nah, setelah itu prosesnya baru Big Bang. Big Bang itu baru proses penciptaan bumi dan lain-lain. Artinya, di dalam proses spiritualnya orang Sunda, pada saat Kang Kimung ini sudah mencapai satu perjalanan di dalam kesendiriannya, dia itu sudah sangat banyak mendengarkan suara yang ada di luar diri. Pada saat dia ingin mencoba sendiri, sebetulnya dia ingin mendengarkan yang berisik di dalam tubuhnya. Rame ing sepi. Iku sing dimaksud. Pada saat saya coba pernah bicara seperti ini loh Gus. Saya ingin belajar mendengar waktu itu ya. Seperti apa sih sebetulnya teorinya belajar mendengar itu? Jangan kita mendengarkan dulu orang lain, itu udah jelas kita bisa dengerin ya. Kalau kita pakai stetoskop apa tuh dokter? Nah, kalau dokter meriksa kita itu kalau didengarkan tuh ada duk detak jantung, darah mengalir apapun. Nah, dokter itu mendengarkan kita pakai stetoskop. Sebetulnya jantung itu kan adanya di dalam tubuh kita. Kok kita tidak bisa mendengarkan oleh diri kita sendiri padahal dia ada di dalam? Pakai stetoskop. Lah gampang kalau pakai stetoskop. Jenengnya dudu spiritual kan. Terus bagaimana caranya mendengarkan suara kosmik dalam diri? Nah, itu belum waktunya saya untuk ngomong sama Bli. Kalau sama Bang Kimung sudah saatnya. Makanya dia ini sudah membuat sebuah karya harmoni dari bunyi-bunyi kosmik itu yang direpresentasikannya salah satu lewat musik Karinding atau alat-alat di dalam budaya Sunda yang berakhiran eng dan itu biasanya itu akan membunyikan bentuk-bentuk kesenian yang bukan hanya tontonan tapi tuntunan di dalam spiritual gitu yang mendengung. Eng sama
Ya, ada karinding, ada seruling, ya ada gendang, degung, goong, banyak lah itu di dalam kajiannya Kang Kimo. drum, ya. Drum. Iya kan, drum. Tapi kan itu dari musik modern. Oh, carinya yang dari kita selentem misalnya ada. Gong, bonang gitu ya. Bonang misalnya. Tarawang. Ya. Itulah diantaranya. Gitu. Tapi kalau beli memang sudah ada niat untuk belajar, tinggal tunggu mungkin bulan Rewah nanti untuk bisa datang ke Bandung ya. Enggak suruh aja. Enggak. Dari tadi kok sampean manggil saya beli emang aku dewa bujana. Aku kan kalau lihat kayak begini, ini Bali apa Jawa apa Gus? Pasti ada benang merah kesejarahan. Aneh pada saat pakai peci tapi gondrong. Jadi aku mau manggil Gus, beli Gus. Tapi maknanya sama. Cuman sampean nggak pantas kalau dipanggil Kang. Kenapa nggak pantas? Intonasinya. Bunyi kosmiknya nggak ada ya? Bunyi kosmiknya beda. Nah, ini ketika Mang Kimo mulai merambah ke bunyi kosmik, itu membangkitkan kesadaran seperti apa kan? Kedua, kenikmatannya lebih nikmat mana dengan narkoba? Pertanyaannya kelas toh, Mursubi. Aduh, apa ya? Susah, Gus. Loh, kalau susah kita sumbang, ayo sumbang, patungan. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyum dibuai rasa mata, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. Apa ya? Ada banyak hal sih ya yang kemudian dipahami, tapi kan pemahamannya tuh jadi ke diri sendiri akhirnya. Itu dan belum tentu apa yang saya tangkap sama dengan apa yang ditangkap oleh orang yang lain juga gitu. Pengalamannya misalkan gini, pada saat itu 2008 ada istilah gini, nyumput bunyi di Nucaang. Ketika saya udah memahami si karinding ini, orang banyak bilang nyumput bunyi di Nucaang itu artinya master of puppet gitu, dalang atau provokator atau mastermind atau apa. Kalau saya kan nggak mengalami itu gitu. Apa yang related dengan hidup saya gitu. Akhirnya pas saya bikin Ujung Berung Rebels, saya kan milihin foto itu. Ada sekitar 3.000 foto yang saya pilihin untuk buku itu. 80% saya sendiri yang motret di situ. Nah, saya pilihin di laptop itu. Wah, semuanya terang, Mas. Ada Eben, ada Baby, ada Eman Jasad, ada semua anak-anak Ujung Berung ada di situ. Cuman ada satu orang yang nggak ada, Mas. Yaitu Saya. ya situ fotografernya. Itu makanya, jadi kayaknya nyumput bunyi di Nucaang buat saya mah adalah seorang fotografer. Atau mungkin videografer nah buat saya itulah cepengan saya pribadi mah. Nah, jadi sebetulnya banyak yang kemudian kayak apa ya, ulah hayang komo embung yang kayak gitu teh. Jadi saya punya pemahaman pribadi aja yang kemudian menjadi pegangan apa yang saya pahami untuk melakukan apa yang saya lakukan gitu. Jadinya peneliti, pewawancara, penulis, pemotret,
penyunting atau editor, penerbit, kok dikeroyok dhewe kabeh iki maksudnya piye? Pemain alat musik juga, Mas. Oh, kok semuanya dikerjakan sendiri? Apa kekurangan orang? Apa kekurangan modal? Kekurangan modal, Mas. Nggak ngomong dari dulu. Kalau dari dulu kan aku bisa ngejeknya dari dulu, nggak baru sekarang. Mas, modal banyak, orang banyak, tapi kan kita harus paham dulu biar kita nggak ketipu. Itu pentingnya. Ya. Oh, jadi sebetulnya sih kurang modal, Mas. Jujur. Iya. Mas Budi, saya sukanya dari orang-orang Sunda itu kan selalu mengambil akar kata. Karinding itu dari akar kata apa kan? Balik lagi dong ke sastra genre itu. Wah, ini penting. Ada di situ huruf K, ada Ra, ada Na, ada Da, ada Eng tadi atau Nga, dan Ya. Dibacanya karinding. Kalau kita pecah satu-satu gitu, Ika itu tenaga. K tenaga. Artinya, lalu Ra itu sinarnya. Sinar. Lalu ada Na itu, untung catatannya ada di depan saya. Ah, Gampang saya nyontek bacanya. katanya pakar. Jadi gini, tempat merepresentasikan suara yang maha kuasa itu kalau kita secara bebas ditranslate bisa representasi Tina Sorahyang. Jadi apa yang dimainkan itu suaranya dia, bukan suara orangnya. Oke. Karena renghap itu atau nafas itu biasanya tidak bersuara. Ya, Maka dibuat satu alat di depan mulutnya agar renghap itu akhirnya bersuara, lalu bernada, lalu ada ritmiknya. Kemarin saya baru saja ngobrol dengan Kang Kimung, baru ketemu. Jadi ada ritmik apa di dalam nafas yang cepat, itu ada istilahnya apa. Tapi kalau memainkannya lambat, itu istilahnya juga ada. Jadi kalau kata orang Sunda nganjang kabageto ya, mencoba untuk ke masa depan gitu. Itu salah satunya polanya juga seperti itu. Suaranya dulu yang coba kita tampilkan gitu, mengenai suara kebesarannya dia, lalu kecepatannya waktu. Kalau di dalam budaya tertentu, umur itu ditentukan oleh nafas, Mas. Jadi ada satu budaya gitu kan yang menyebutkan umurnya berapa, itu kan tahun hitungannya. Tapi yang disebut umur itu bagi mereka itu adalah jumlah nafas. Maka ada sebuah kebudayaan yang mengirit-irit nafasnya pelan gitu supaya dia anggap lebih lama dia hidupnya gitu. Ada yang begitu. Nah, ini bisa terjemahkan dengan tempo yang dimainkan oleh karinding tadi. Ini menariknya kebudayaan Sunda itu bahkan dalam karya seninya ada dasar falsafah ya kan? Kemarin saya baru dengar langsung dari Bang Kimung, ternyata penelitian karindingnya ini beliau juga menemukan beberapa tulisan dari luar negeri dan lain-lain, bahkan alatnya. Tapi tidak ada yang bisa memaparkan secara kedalaman filosofi kecuali karinding Sunda, gitu loh. Makanya itu bisa menjadi salah satu klaim bahwa memang karinding itu asalnya dari wilayah yang besar yang disebut kebudayaan Sunda gitu ya Kang Kimung. Ya. Karena pertanggungjawaban filosofinya ada. Kalau yang lain tidak, hanya estetika saja. Udah cukup. Saya mau undang narasumber. Udah. Nah, ini baru pembukaan, apalagi kalau belajar, makanya beli pasti belum mampu lah. Udah. Nah, ini ada narasumber. Jangan sok pintar udah. Oke. Terangin Kang. Gimana itu Kang? Ternyata alat musik yang punya dasar falsafah tidak ada di setiap negara. Indonesia sebagai bangsa ternyata karinding aja penjelasannya sedemikian rupa. Nah, Kang Kimung udah keliling Eropa, menemukan banyak fakta dan data. Belajar dari situ, letak spiritualitas atau posisi strategis kesenian di Nusantara di mata dunia kayak apa kan? Kalau dari karinding itu kan kalau di istilah akademiknya yang disepakati bersama, dia itu harpa mulut atau harpa rahang atau jauh harp itu. Oke. Rahang dan harpa. Nah, di seluruh dunia itu ada 1169 nama semuanya. Itu yang mengumpulkan namanya von Bach, orang Middelburg dari Belanda. Dia mengumpulkan dari tahun 82 sampai pas saya kolek yang 1169 nama itu tahun 2018 itu ada nama segitu. Nah, cuman menurut John Wright, kemudian Profesor Tran Quang Hai, kemudian von Bach sendiri, Harm Linsen, beberapa kawan-kawan yang ada di International Jazz Harp Society kan, society-nya di luar negeri ya, secara internasional. Itu dari 1169 nama ini yang punya indikator orisinalitas itu hanya karinding. Wow, keren, ini harus tepuk tangan. Luar biasa karinding. Saya harus ngeliatin karindingnya ini.
Kita harus sering-sering ngundang tokoh seperti ini, Mang Budi. Nah, ini Gus ini banyak alatnya tuh. Katanya sih kemarin juga baru pameran dia tuh. Karinding teh dari apa sih, Kang? Bahannya? Ini dari bambu, kemudian ada yang dari aren. Saripatinya aren dibikin mabok-mabokan sama anak-anak itu. Dah itu. Kalau di Sunda ada beberapa nama sebetulnya. Kalau di aliran Sungai Cisadane ada 3 nama, ada Jumene, ada Krinding, sama ada Karinding. Oh, oke. Kalau di Tatar Parahyangan, Tatar Sunda itu Karinding namanya. Kalau di daerah Indramayu, Cirebon itu ada Riding, ada Krinding, ada Karinding juga. Kalau di daerahnya Gus Chandra Malik apa Kang Kimung namanya? Gus Chandra ini daerah apa? Solo. Solo. Kalau di Solo apa Kang Kimung disebutnya? Rending, ini ada saya ini Rending. Oh, ada Gus. Gila. Ini Rending dari Gunung Beji, Yogyakarta. Sepertinya Oh, iya. Yogyakarta. Nah, ini Genggong, Bali. Genggong. Oke. Iya, kemudian ini ada ini Ruding kalau nggak salah dari Toraja. Kok bisa membeda-bedakan tuh ciri khasnya apa? Kok kayaknya nggak terlalu signifikan bedanya ya secara bentuk? Kalau beda jelas beda ya bentuknya, organologinya. Cuman mungkin yang sama dia punya 3 bagian dan dia dibunyikan dengan getar dan dengung tadi. Nah, kebanyakan dari 1169 nama itu kebanyakan dia ditoel gitu, ditoel ke dalam, Disentuh gitu ya. ditoel ya disentuh gitu. Atau ditoel ke luar. Itu atau disintir. Pakai tali gini. Nah, ini genggong dari Bali. Itu ada yang ditarik keluar, ada yang ditarik ke dalam cara mainnya. Nah, satu-satunya di dunia yang dimainkan dengan cara ditabuh itu hanya Karinding. Nah, makanya itu jadi indikator orisinalitas yang pertama. Nah, indikator orisinalitas yang kedua, dia punya nilai filosofis yang melarap dengan masyarakatnya dan masih dilakukan sama masyarakat. Dilestarikan sampai sekarang. Ya, kayak hutan larangan, hutan tutupan, ini hutan baladahan, ada jalur air ke bawah, ada penetapan sebuah pangauban, penetapan nagara, itu dan Dari alat itu? iya dari alat ada sistem kesemestaan yang digambarkan ya, Kang Budi ya? Iya, sudah lengkap itu semuanya. Itu yang justru saya bilang menjadi kajiannya Kang Kimung. Jadi kalau tadi bicara Kang Kimung itu belajar dari saya, bukan belajar masalah alatnya itu, tapi kedalaman nilai di dalam sebuah alat karinding itu syarat akan nilai-nilai filosofi kasundaannya tadi. Jadi bukan masalah alatnya. Kalau alatnya ini tentunya kita punya satu perbedaan dimanapun gitu ya dari alatnya, tapi kesamaan nilai dan nilai yang bisa dipaparkan itu yang hanya dari Sunda sebetulnya yang selengkap barusan Kang Kimung bilang. Mengenai tata salira ada, tata nagara ada, tata buana ada, sampai ke tata surya. Ada di situ semua nilainya. Dalam alat itu menjelaskan semesta raya. Makanya beli dulu bukunya Sejarah Karinding Priangan. Mampu. Loh, saya baru akan beli kalau Kang Kimung bisa menjawab satu pertanyaan. Alat yang mengandalkan mulut tadi, ya kan harus ditempel tuh. Itu gimana cara mainnya kalau pakai masker? Pandemi COVID-19 global. Aduh, ini anak-anak Bill Gates gitu. gampang Gus. Aduh, maskernya nggak ada. Maskernya aja ke atas dulu, terus naik. ya, itu bukunya beli di mana, Kang? Langsung ke Instagram Minor Books, itu buku dikelola distribusi dan penjualannya sama kawan-kawan, dan memang hasil penjualan bukunya ini juga bakalan disisihkan untuk penelitian buku lanjutan dari Sejarah Karinding Priangan. Kalau gratisan gimana caranya? Gratisan, Gusnya datang ke sini, tapi naik sepeda. Gus. Ya. Ini saya boleh minta satu penjelasan sedikit ke Kang Kimung nih. Oh ya, boleh. Karena ada yang menarik tapi saya belum tamat nih. Ya. Untuk mendengarkan Kang Kimung mengenai nilai-nilai tata kelola alam di dalam Karinding, Kang Kimung. Coba detailnya seperti apa tata kelola alam Sunda tuh di dalam Karinding. Penting ini penting. Tadi menyambung apa yang udah disampaikan oleh Kang Budi, yang bunyi kosmik itu. Ada getar dan dengung kan yang menjadi cukang lantaran atau penyebab terjadinya ledakan besar dan terbentuknya kehidupan yang harus dikelola, dan tata cara pengelolaannya harus diwariskan
secara turun-temurun. Nah, untuk itu teh sesepuh-sesepuh kita, karuhun-karuhun kita mulai mengolah suara konsonan dan eng tadi yang menjadi suara dengung. Itu kalau dilakukan secara repetitif itu menggetarkan hidung, kemudian akan menggetarkan limbik yang ada di belakang ini. Jadi ketika udah dilakukan secara repetitif terus meditatif akan membuka cakra mahkota ya di kita, dan apapun yang kita doakan, apapun yang kita harapkan akan terkabul gitu oleh Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi berkaitan dengan tata cara pengelolaan alam dan lingkungan hidup tadi, ini dibalik. Ini kan cara mainnya gini, cepeng sing yakin katanya. Ya. Tabuh sing sabar. Kalau udah ada suaranya, harus sadar kalau itu bukan suara kita gitu. Jadi yakin, sadar, sabar. Yakin, sabar, sadar. Yakin, sadar, sabar. Oke. Untuk tata cara pengelolaan alam dan lingkungan hidup dibalik, ini jadi representasi gunung. Nah, ini ada cecet ucingnya di sini. Nah, yang ini mah, nah ini teh representasi dari mata air terakhir menuju ke puncak gunung. Nah, jarak dari mata air terakhir ke puncak gunung ini jadi jarak penetapan 3 wilayah gunung, yaitu hutan larangan, hutan tutupan, hutan baladahan. Kalau udah ada jaraknya nanti ditetepkan batas di sini. Tangkal pohon-pohon besar biasanya untuk batas di sini. Kalau udah nyecepkeun itu namanya istilahnya netepkeun. Menetapkan. Nanti per 40 harian atau per waktu yang disepakati bersama harus dijenguk pohonnya. Kalau kita bisa menjenguk di 40 hari pertama, misalkan per 40 harian, berarti nilai kemanusiaan kita utama. Jadi kalau enggak 40 hari pertama, 40 hari kedua harus dijenguk. Tapi nilai kemanusiaan kita turun jadi maja. Kalau enggak kejenguk di 40 hari kedua, harus dijenguk di 40 hari ketiga. Tapi nilai kemanusiaan kita jadi turun, jadi nista. Wah. Jadi dikembalikan ke manusia atau cucu cicit, incu putu yang ada di sini. Mau jadi manusia nista, maja, atau utama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddatnahu asfala safilin. Sebenarnya Allah itu kan menciptakan manusia dalam tarafnya yang mulia tingkatannya, tapi kemudian turun derajatnya maja atau nista bahkan kalau tidak bisa merawat kesemestaan. Oh, itu dalil niru dari mana itu, Gus? Kiai magang. Iya. Bagus tuh. Gitu Gus, jadi udah kalau udah nih hutan larangan, tempatnya spiritualitas karena manusia larang masuk ke sini. Kemudian ada hutan tutupan. Ini kan manusia larang sini, akhirnya untuk mempelajari yang ini cukup di sini. Artinya di tutupan ini dihasilkan ilmu. Nah, kalau ini mah tadi baladahan, hutan produksi, ini laku. Sabar terus ya kan, tabuh sing sabar. Itu nanti kalau hutannya sudah selesai, tinggal jalur airnya ada 5, ada Sanghyang Solokan rubah per 2 tahun, Sanghyang Susukan rubah per 4 tahun, Sanghyang Wahangan rubah per 6 tahun, Sanghyang Walungan rubah per 8 tahun, Sanghyang Sagara. Itu Kang Kimung, barusan istilah Sanghyang Susukan, Solokan, Walungan, itu kalau di bahasa Indonesia kan biar Gus Chandra sedikit nangkap apa tuh? Dari yang paling kecil dulu, parit mungkin ya? Solokan parit. Nah, Solokan itu parit Gus. Ya. Susukan itu parit yang lebih besar, Gus. Irigasi. Drainase. Mungkin sebesar itu ya. Tapi kayaknya di Jawa Tengah juga punya istilah itu. Terus lebih besar lagi apa, Kang Kimung? Wahangan lebih besar lagi. Wahangan itu hampir sungai. Walungan sungai. Parit yang kecil. Parit kalau kecil kan. Mau tadi. besar perot. Maerot itu. Erot itu. Kenapa bisa sampai maerot? Wah, nggak jelas ini. Gus, kalau ngebesarin saya nggak ngerti. Kalau manjangin gampang, ke samsat aja. Ngurus perpanjangan ya? Iya, perpanjangan. Terus Kang Kimung terusin tuh. Wah, nggak jelas itu. Pohos ngerusak. Kenapa disebutnya hutan larangan? Itu sesuatu yang memang tidak boleh didekati oleh masyarakat umum. Wilayah hakikat mungkin ya, Kang Budi ya? Iya, ada di situ pasti. Hutan larangan juga kan harus dipelajari. Ya. Cuman untuk mempelajari hutan larangan ini cukup di tutupan aja gitu, karena manusia kan nggak boleh
masuk ke sini kecuali melalui prosesi Saba tadi yang menetapkan. Nanti prosesi per 40 harian ini setelah netepan. Kalau di Sunda netepan itu sholat jadinya kalau sekarang ini. Iya. Jadi akhirnya belajar di sini. Akhirnya di sini jadi diproduksi ilmu. Ini spiritualitas, ini ilmu, ini laku gitu. Kalau sudah selesai lemah dan cairnya, tanah dan airnya, ini ditetapkan jadi sebuah pangauban. Pangauban teh naon? Pangauban itu ruang ruang berkumpul, common room. Ruang bersama, ruang hidup, ekosistem lah kayak gitu. Iya. Nah, nanti ditetapkan jadi sebuah negara karena kan orang berkumpul banyak pasti bakalan banyak kontrak politik, kontrak ideologi, kontrak sosial, Banyak aturan ya. ya akhirnya dibuatlah menjadi bentuk negara. Negara ada 3, negara leutik, negara tengah, negara gede. Negara leutik, negara kecil itu cuma punya 1 atau 2 mata air. Iya. Nanti ditetapkan jumlah penduduknya sesuai dengan kandungan air yang ada di sini. Kalau over harus cari lagi pangauban yang lain atau sistem Iya. Jangan sampai overpopulasi nanti ngambil baladahannya, ngambil tutupan, bahkan ngambil Larangan, nggak boleh. nah nantinya longsor, banjir dan lain-lain kayak gitu. Itu Gus, makanya di prakteknya adat gitu, di desa adat di Sunda khususnya, itu 40 suhunan Gus, 40 rumah. Oke. Nah kalau lebih, dia bikin kehidupan baru di sana untuk 40 rumah berikutnya. Iya. Itu di desa-desa adat kita tuh seperti itu yang barusan digambarkan oleh Kang Gimu. Sistem adat, tradisi, kebangsaan, bahkan kenegaraan sudah digambarkan bahkan hanya dari karinding. Lengkap. Ya, betul. Ini lengkap. Sampai tadi common room ya, ruang bersama. Ruang bersama, betul. Di situ terjadi banyak sekali kontrak sosial kan gitu ya, sehingga harus diatur. Cuman pertanyaannya kenapa masih kontrak ya? Kenapa nggak beli sendiri ya? Kontrak itu sama dengan kesepakatan maksudnya Kang Gimu. Iya. Saya pikir kontrak. Nah ini bukan ya, bukan. Lipat gitu. Oh iya. Kemudian karinding ini ketika digambarkan sedemikian rupa, itu dalam makna fisiknya berupa hutan yang benar-benar harus dijaga, atau dikembalikan ke dalam diri, bahwa di dalam diri itu ada hutan larangannya, ada hutan tutupannya, ada hutan baladahannya, bahkan di dalam diri ada karindingnya gitu. Nah, kalau tadi kan ini udah 3 nih, hiji jeung tiluna gitu ya. Nanti di negara akan ada hutan larangan jadi karamaan, hutan tutupan jadi karesian, tata laku ini hutan baladahan jadi karatuan. Nanti ada karamaan, karesian, karatuan, nanti aya hiji jeung opatna, ada warna, mulai ada merah, putih, hitam, dan kuning. Nah, hiji jeung 5 ketika 1 dan 5-nya itu 4 kali 5 pancer. Kembali semuanya ke dalam diri sendiri. Jadi semua sama pangauban sosial kebanyakan itu kesemestaan. Tapi juga ada di dalam diri sendiri gitu semuanya. Termasuk yaitu tubuh kita juga merupakan karinding kita sendiri seperti itu. Itu awal sampean mensosialisasikan pemahaman-pemahaman seperti itu langsung lewat buku atau fanzine? Dulu kan pernah bikin itu revogram zine, ya kan? Terus bikin minor bacaan kecil. Masih main fotokopian atau sudah hanya buku saja?
menyebarkan pengetahuan yang luas kayak gitu? Sampai sekarang dari buku-buku sejarah Karinding Priangan itu ada 979 halaman. Itu saya hanya memberikan ruang cuma 39 halaman untuk filosofi. Karena kan berkaitan dengan cara mainnya Karinding, Mas. Oke. Jadi Cepeng Sing Yakin ini kan spiritualitas ya. Cepeng Sing Yakin ya. Tabe Sing Sabar tadi. Iya. Kalau udah ada suaranya harus sadar itu bukan suara kita. Ini kan spiritualitas Cepeng Sing Yakin. Berarti yang namanya spiritualitas harus tertutup. Kalau yakin kan ditutup. Jangan diomong-omongkan gitu ya. Ya, kalau di Sunda ada cager, bager, pinter. Nah, ini kan ilmu tadi, ilmu dan laku ini yang menerangi, yang arahnya ke sana. Menerangi dan menerangkan. Ya, untuk spiritualitas itu tertutup jalurnya ke sini. Cager ke diri sendiri, pinter mah ke orang lain, laku juga ke orang lain. Jadi apa yang terjadi kalau kita gemar memperlihatkan keyakinan kita? Nah, betul. Saya praktekkan ya, saya buka ya. Ya. Tuh. Jatuh. Tuh Mang Budi, perhatikan, jangan sok keminter kamu soal keyakinanmu. Jatuh. Itu belum yakin megangnya kok. Oh ya. Mang, ketika seorang seniman berwawasan kebangsaan, berarti sudah tidak perlu ikut tes wawasan kebangsaan ya, Mang? Itu kan sudah dilakonkan, sudah tidak perlu dites. Oh iya. Udah ada di dalam lakunya itu. Kenapa mesti dites lagi? Harusnya para pejabat aparat negara ketika mengadakan tes wawasan kebangsaan kembali kepada akar tradisi ya. Hal-hal yang sifatnya falsafah ya. Loh, sekarang ini Gus, ya. Ada yang jenenge bahwa negara kita itu harus sangat kembali jati dirinya katanya. Dengan cara karakter building. Saya bilang karakter building saja sudah bukan bahasa jati dirinya. Ya. Padahal karakter itu ada bahasa Indonesianya. Apa itu? Watak. Watak. Kalau building itu membangun. Jadi kalau karakter building membangun watak aja, jangan kayak Inggris-Inggrisan. Jadi tambah jauh ke jati dirinya nanti. Dari dalam namanya watak. Kalau dari luar dimasukkan ke dalam itu watuk. Watak. Watu wirang. Ya. Itu Mangkimo ketika sampean dengan komunitas teman-teman Sunda punya bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pengalaman, tapi juga konsep gagasan besar yang harus dibawa keliling dunia. Kan pernah ke Helsinki, Finlandia. 2015 di Helsinki, kemudian ke Porto. 2016 lanjut ke Belanda, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Kok canggih ya? Aku jadi host Umur Sufi nggak pernah kemana-mana. Paling ke Bandung. Paling ke Bandung. Global, Mas. Ditonton sama seluruh dunia. Umur Sufi deh? Iya. Oh iya, makomnya tinggi berarti ya. Nah, ketika dibawa ke masyarakat dunia, menyampaikannya bagaimana? Tentang Kasundaan, tentang Karinding, tentang nilai-nilai kebangsaan kita. Apakah berhenti hanya pada wilayah musik saja? Atau melebar ke wilayah kesemestaan? Iya, betul. Sampai ke sana saya ceritakan ke kawan-kawan, terutama yang ada di konferensi-konferensi tersebut dan juga di International Jews Harp Society. Dan itu lumayan merubah wajah produksi jurnal penelitian yang dilakukan oleh International Jews Harp Society. Biasanya mereka itu tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat sakral karena mereka nggak percaya, nggak punya lah gitu apa dasar-dasar yang seperti itu gitu. Baru setelah 2016 ketika kita coba spread datang ke Middelburg, ke Ravenzande, kemudian ke Paris dan lain, ketemu dengan banyak orang. 2016 itu mulai ada penelitian The Secret of Jews Harp di International Jews Harp Society. 2016 loh barunya. Iya, 2016. Sementara mereka penelitian dari dulu banget, dari 70-an. Itu sejak Kang Kimung kenal aku 2016. Itu Pengaruh sufistik itu kan sampai ke Karinding. Pas kita Marifat cinta. Terus 2016 apa yang terjadi? 2016 saya mulai penelitian di Depot Museum Valkenkun sama di Tropen Museum dan di Museum de Lom. Itu saya datang ke sana karena saya diundang di konferensi Sosiologi of Art ke-9 di Universitas Porto. Kalau 2015 itu di Modern Heavy Metal Conference di Aalto University.
2017 sama sampai 2020 di Modern Heavy Metal Conference Finlandia gitu. Itu bahasa Inggris semua tuh sampean ceramahnya? Iya, bahasa Inggris, Mas. Bisa gitu? Bahasa Inggris dan bahasa tubuh. Kadang-kadang bahasa Tarsan yang lebih cepat nyampainya. Harusnya pakai bahasa Sunda. Loh, kalau urusan Karinding tadi bicara kesemestaan, Gus, Ya. itu bahasanya sudah rasa. Oh. Sudah tidak perlu lagi bahasa komunikasi gini. Udah tahu mereka. Belajar, Gus, belajar. Pengaruhnya Karinding dalam perkembangan musik dunia, apakah sudah ada? Setidaknya menggelitik rasa penasaran mereka, kemudian mengajak mereka kembali ke akar tradisinya masing-masing. Apakah sudah ada pengaruh seperti itu? Kalau Eropa itu mereka nggak berani mengatakan kalau ini bukan akar tradisi kita. Mereka bahkan menunjukkannya ini mah alat musik jus harp ini datangnya dari tanahmu katanya, dari itu Sunda itu. Dari tadi saya ngomong Sunda dan lain-lain, bukan Sunda etnis. Oke, bukan ya? Sunda yang di atasnya Himalaya, di bawahnya Sahul. Sundaland itu kayaknya ya, atau mungkin lempeng benua Sunda sepertinya. Itu yang mereka maksudkan dari tanah itu katanya. Sunda apa itu Mang Budi? Itu Sundalandia atau Sundaland yang kita kenal di dalam ilmu geografi. Kata Van Bemmelen itu ada The Grotto of Sundalanden. Jadi ada sebuah paparan, dataran yang sangat besar. Akibat dari di semua budaya bahkan agama suka diceritakan tentang banjir besar. Oke. Nah, pada saat banjir besar itu memang ada kenaikan air laut sampai 120 dan 150 meter sehingga ada beberapa daratan memang yang terendam. Itu yang dulu dikenal sebagai Sundaland. Lalu bukti-bukti fisiknya gitu ya, di dalam peta 1667, lalu peta 1700, 1800, bahkan 1986, di peta itu kan masih dituliskan Sunda besar, Sunda kecil. Iya. Yang menarik lagi nanti malah ada di Indonesia ini namanya Undang-Undang Darurat nomor 9 tahun 58. Ya. Di situ menyebutkan bahwa Provinsi Sunda Kecil berubah nama menjadi Nusa Tenggara Timur. Jadi Sunda Kecil saja ini masih dikenal tahun 58 istilah ini. Dan fakta terakhir kalau kita main ke Bali, di Bali itu masih ada sebuah kantor bangunan tua di Singaraja, itu ada tulisannya di dindingnya Kantor Gubernur Sunda Kecil. Oke, ya. Dan pahlawannya itu kita mengenal namanya I Gusti Ngurah Rai, itu sebagai pahlawan Sunda Kecil. Kalau di Tabanan itu ada sebuah komplek pemakaman, 1372 orang dimakamkan di situ waktu dengan perlawanan tentara Belanda gitu. Ya. Dan korbannya 1372 orang dimakamkan di sana. Pemakaman itu namanya para pejuang Sunda Kecil, I Gusti Ngurah Rai itu. Ya. Jadi sebetulnya nama secara toponimi sampai tahun 58 aja masih ada. Yang tadi kata Kang Kimung, budaya Sunda itu di sebuah dataran yang sangat besar, bukan di Pulau Jawa bagian barat saja, tidak. Itu tadi ketika ada kenaikan air laut, ketika ini ya, nyawang bulan itu diadakan ritual ya? Ya pasti, ritual. Tapi saat itu terlalu tinggi airnya naiknya. Oh, bubar Ada pasukannya. lepasan gunung. Kang Imung, satu pertanyaan terakhir yang belum dijawab. Iya. Kenikmatan suara kosmik itu tadi lebih nikmat mana dengan narkoba? Aduh, Gus, narkoba itu nikmat sekali. Tapi Destruktif sekali itu. Saya terlibat narkoba dari tahun 91 berhenti tahun 2000 berhenti total. Lama ya. Lama, ketika dipecat dari Burger King saya jadinya berhenti. itu bikin saya kacau. Kan main musik metal mah ya chordnya banyak, terus konsentrasi tingkat tinggi, konsentrasi harus Energi. iya, energik, badan harus sehat kan. Kalau ini pakai drugs dan lain-lain, wah jadi kacau akhirnya. Ya. Nah 2000 itu saya udah berhenti. Nah baru di 2008 yaitu ketika mengenal Karinding mulai ada sesuatu yang apa ya, yang membuat jiwa tergetar. ya, yang menggetarkan itu yang apa, kan munahkeun rasa katanya. Kalau dulu kalau gitu lagi marah, lagi kesel, lagi cemburu, lagi apa, geus arat weh gitu. Ya. Atau apa dados gitu atau apapun gitu yang Ya. sepertinya bisa menenangkan. Kalau sekarang kan udah tabeh we Karindingna gitu. Mulai ditabuh. Ada kenikmatan lain yang enggak instan gitu. Karena Ya. kan tadi pengolahan suara getar juga Ya. itu sebetulnya mengantarkan kita ke tahap
ekstase ya Kang Budi ya. Ya. Ya, di tahap itulah kita bisa memohon kepada yang kuasa dan insya Allah dikabul gitu seperti itu. Kalau instan, ya instan juga semua. Iya, efeknya merusak. Iya, dengan pengolahan yang repetitif dan dilakukan terus-menerus, itu justru malah mereduksi hal-hal negatif. Karena kan kalau di karinding gini nih, tarik, tahan, baru keluarkan. Ini goongnya. Nah, goong itu ketika dihembuskan, tarik, tahan, hembuskan. Ketika dihembuskan itu goongnya. Jadi mau negatif, mau positif, mau jelek, mau apapun, tarik semua, tahan di dalam diri kita. Tapi ketika diungkapkan, harus yang ahung-ahungnya saja, goong itu. Harus yang bagus-bagusnya saja. Nah, yang negatifnya kan mengendap di dalam diri kita nih. Ya. Nah, untuk mereduksi hal-hal negatif tadi, getar dan dengung tadi yang kemudian meluruhkan itu semua. Itu yang bikin, wah, dan memang jadi banyak perubahan perilaku di antara kawan-kawan juga yang awalnya parangasan gitu, terus pemabuk dan lain-lain. Ada rasa malu gitu ketika memegang ini. Pusaka bener. Ya, seperti itulah. Ada perubahan memang kerasa banget gitu. Satu terakhir, Mang Budi. Kalau dalam tradisi Sunda, mengolah diri supaya tidak kena kenikmatan semu dari barang-barang terlarang, itu pendekatannya harus bagaimana, Kang? Jadi bukan masalah budaya Sunda aja, di semua budaya lebih luas lagi juga. Kalau kita bicara sains gitulah ya, sebuah keilmuan yang sudah teruji bahwa manusia itu ada 2 hormon di sini yang kita kenal dengan hormon kebahagiaan gitu ya. Kalau atau happiness hormone itu ditentukan oleh 2 yang disebut serotonin dan dopamin. Ini akan tertutup. Kenapa tertutup? Tertutupnya itu oleh 2 faktor. Satu adalah fikir, yang kedua emosi. Yang kita suka menyebutnya dengan kehidupan. Bukan hidup. Kehidupan itu kita kadang-kadang salah sangka memikir kehidupan dengan hidup. Padahal yang disebut hidup tuh ya ini, saat ini. Tidak pernah di dalam hidup itu ada hari esok. Gitu kan ya? Ya, kalau kehidupan ya memain musik, lalu kita bicara, itu hanya kehidupan saja yang adanya di dalam fikir dan emosi. Benda-benda tadi yang kita maksud kadang-kadang kita mengelompokkannya sebagai narkoba gitu ya. Itu dia yang akan membuka serotonin dan dopamin ini. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi itu ada satu kebahagiaan. Bedanya yang tidak ada itu kesadaran. Nah, kalau di dalam spiritual itu kan ini harus balance. Kebahagiaan itu atas dasar kesadaran. Nah, dengan berhentinya Bang Kimung tadi, sebut saja narkoba, artinya bukan dia insaf atau apapun, bukan. Dia sudah tidak perlu lagi alat pendorong untuk membukakan serotonin dan dopaminnya dia. Dengan dia mengkaji tadi karinding tentang kediriannya, tentang Gus Chandra dengan tafakurnya atau tajalinya mungkin. Nah, itu kan upaya untuk membuka ini sehingga sudah tidak ada lagi kepura-puraan di dalam kesadaran kebahagiaannya tadi. Memang real sehingga kita menjalankan hidup sehidup-hidupnya gitu loh. Wah, cocok nih, lulus magang selesai bisa jadi co-host Humor Sufi. Itu kan magang gitu. Ternyata cerdas. Layak untuk mengajar Chandra Malik. Ya, cocok. Ya. Terima kasih Mang Kimung atas waktunya. Semoga sehat walafiat dan terus berkarya untuk Nusantara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Babe. Ngamdi. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah.